Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danaldo Valsanarto, NIM 20104112660. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang meliputi aktivitas produksi, pembelian, penjualan atau pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis bisnis ada dua, berdasarkan aktivitas dan kegunaan. Berdasarkan aktivitas yaitu bisnis ekstraktif, bisnis agraris, bisnis industri, dan bisnis jasa. Berdasarkan kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan juga kegunaan kepemilikan. Contoh bisnis. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Seperti jual alat pertanian, tanaman organik, dan bisnis tanaman hias. Yang kedua, produksi bahan mentah, bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, serta lain-lain, yang mana produk yang dihasilkan berupa bahan mentah untuk dapat diolah kembali, seperti emas, mebel, dan juga plastik. Yang ketiga, manufaktur. Manufaktur adalah suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku, contohnya tekstil, otomotif, dan elektronik. Yang selanjutnya, konstruksi. Konstruksi adalah pembangunan konstruksi atau juga infrastruktur. Contohnya seperti jalan raya, gedung bertingkat, dan juga bandar udara. Contoh selanjutnya, transportasi usaha. Di bidang transportasi yang membantu dalam mobilitas masyarakat guna menyalurkan barang, seperti travel, rental mobil, dan karyawan. Di bidang komunikasi. Komunikasi adalah suatu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat dalam hal komunikasi serta informasi, seperti penulis, penyiar radio, dan pertelevisian. Selanjutnya, perdagangan. Perdagangan adalah bidang niaga yang memiliki peran sebagai perantara antara produsen dan konsumen, seperti jual makanan, dagang gadget, dan jual pulsa. Bisnis finansial adalah suatu usaha pada bidang keuangan yang membantu masyarakat, seperti kredit permodalan dan asuransi. Bisnis jasa, suatu usaha yang menciptakan serta menjual produk tak berwujud, yakni jasa untuk menghasilkan keuntungan, seperti les privat, penerjemah, dan pengetikan. Tugas yang kedua adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Fungsi manajemen sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajemen. Dan ada 5 fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan. Contoh manajemen yaitu manajemen strategi, manajemen administrasi perkantoran, manajemen biaya, manajemen organisasi, manajemen personalia, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen waktu, dan juga komunikasi. Untuk tugas yang ketiga, saya memilih topik manajemen pemasaran. Untuk pengertiannya adalah manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Elemen penting dalam konsep pemasaran adalah yang pertama, market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Yang ketiga, pencapaian tingkat kepuasan konsumen. Dan beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran. Yang pertama, produk. Yang kedua, nilai. Ketiga, biaya. Keempat, kepuasan. Dan yang kelima, pasar. Perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait di mana target market adalah sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang dilayani permintaannya oleh perusahaan. Dan bauran pemasaran adalah variabel-variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memuaskan target market tersebut. Fungsi manajemen pemasaran yang pertama, melakukan suatu riset terhadap konsumen.
Yang kedua, melakukan distribusi produk atau barang. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Dan tujuan manajemen pemasaran adalah yang pertama membangun permintaan, yang kedua membangun kepuasan konsumen, yang ketiga mendapatkan market share, yang keempat mendapatkan keuntungan, yang kelima menjaga kelangsungan usaha. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.